Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Royan Zuhdi Arifki, NIM 18, 19, 10, 50, 10, 36. Pada video kali ini saya ingin menjawab beberapa soal dari ujian akhir semester mata kuliah perencanaan wilayah dan pertanian industrial berkelanjutan. Baik, langsung saja pada soal yang pertama, yaitu ilmu perencanaan wilayah merupakan salah satu disiplin ilmu multidisiplin yang mengintegrasikan beberapa aspek. Jelaskan aspek-aspek disertai dengan ilustrasi penerapan yang relevan dengan perencanaan wilayah pertanian industrial. Jadi, di sini saya menjawab, yaitu ilmu perencanaan wilayah terbagi dari beberapa aspek, diantaranya yaitu aspek ekonomi, sosial, fisik, dan lingkungan. Terkaitan 4 aspek tersebut dengan perencanaan wilayah pertanian industrial tentu sangat besar karena seluruh kegiatan dalam pertanian industrial membutuhkan 4 aspek tersebut. Ekonomi sebagai aspek pendukung paling besar bagi pertanian industrial karena tujuan utama dari kegiatan pertanian industrial adalah mendapatkan benefit. Sosial sebagai aspek pendukung kegiatan pertanian industrial yang membutuhkan interaksi antar pelaku kegiatan dalam pertanian industrial. Fisik sebagai pendukung kegiatan pertanian industrial dalam proses pelaksanaan setiap kegiatan pertanian industrial, mulai dari infrastruktur dan peralatan pendukung. Lalu yang terakhir adalah lingkungan sebagai aspek paling penting dalam kegiatan pertanian industrial, sebagai tempat dilaksanakannya kegiatan pertanian industrial dan penyedia sumber daya bagi pelaksanaan kegiatan pertanian industrial. Lalu lanjut ke soal yang kedua, yaitu berikan penjelasan untuk beberapa metode perencanaan wilayah berikut. Dan berikut contoh aplikasinya. Yang pertama, analisis entropi, kedua, analisis LQ, LSI, dan LI, tiga, analisis Sifser, dan yang keempat adalah analisis gravitasi. Yang pertama yaitu analisis entropi. Analisis entropi merupakan suatu indeks yang digunakan untuk menunjukkan nilai ketimpangan atau kesenjangan antar daerah. Dalam mengukur indeks entropi digunakan data pendapatan daerah yang terbagi dalam dua subindikasi, yakni kesenjangan antar daerah atau kesenjangan dalam satu daerah. Hasil perhitungan indeks entropi memiliki pengertian apabila nilai yang dihasilkan semakin besar, maka ketimpangan yang terjadi akan semakin besar. Nah, berikut merupakan rumus dan contoh perhitungan indeks entropi. Di sini di paling kiri adalah rumus bagi entropi dalam wilayah, yaitu I dalam kurung Y, sigma YI, I per YC, log YI per YC, per XI per XC, di mana IY adalah indeks entropi detail dalam wilayah, YI PDRB per kapita provinsi I, YC jumlah PDRB per kapita produk per kapita kota atau kabupaten C, XI jumlah penduduk provinsi E. Dan yang di tengah adalah rumus dari entropi detail antar wilayah. Dan yang paling sebelah kanan adalah contoh dari hasil perhitungan analisis entropi, di mana di situ diperlihatkan bahwa nilai indeks entropi yang paling besar terdapat di tahun 2012. Lalu adalah analisis LQ, LSI, dan LI. Analisis LQ, LI, dan LSI merupakan satu kesatuan analisis, di mana analisis LQ sendiri memiliki fungsi untuk menentukan subsektor unggulan atau ekonomi basis suatu perekonomian wilayah. Sedangkan analisis LI dan SI berperan sebagai pendukung hasil analisis LQ dalam penentuan pusat kegiatan. Analisis LI menunjukkan bahwa suatu aktivitas berkembang di semua wilayah, dispersion atau relatif berkembang hanya di wilayah tertentu saja, atau localization atau concentration. Dan analisis SI digunakan untuk mengkategorikan bahwa suatu wilayah memiliki aktivitas terdiversifikasi atau memiliki aktivitas terspesialisasi. Data yang digunakan merupakan data PDRP dari suatu daerah dengan cara membandingkan peranan suatu sektor dalam perekonomian daerah studi dengan peranan sektor sejenis dalam perekonomian regional atau nasional. Berikut merupakan rumus dari LQ, LI, dan SI, di mana dari rumus LQ sendiri sama dengan XIC per XI bagi XC per X. Lalu LI sama dengan setengah sigma N, I bersama dengan 1, XIC per XC dikurangi XI
per X. Lalu untuk rumus SI, setengah P sigma J sama dengan 1 XIJ per XI dikurangi XJ per X. Dan keterangan XJ nilai aktivitas jenis ke J di wilayah ke I, XI jumlah seluruh aktivitas di wilayah ke I, XJ jumlah aktivitas ke J di seluruh unit wilayah, X jumlah seluruh aktivitas dalam seluruh unit. Dan di sini ditampilkan beberapa hasil perhitungan dari LQ, SI, dan LI. Lalu ada analisis besar. Analisis besar merupakan teknik analisis yang digunakan untuk melihat tingkat keunggulan komparatif suatu wilayah dalam cakupan wilayah agregat yang lebih luas berdasarkan kinerja sektor lokal di wilayah tersebut. Adapun 3 komponen yang digunakan dalam analisis SSA, yakni komponen laju pertumbuhan, komponen pergeseran proporsional, dan komponen pergeseran diferensial. Berikut merupakan rumus dan juga hasil perhitungan dari analisis besar. Lalu yang terakhir yaitu analisis gravitasi. Analisis gravitasi digunakan untuk mengetahui interaksi antara daerah yang dapat dijadikan sebagai pusat pertumbuhan wilayah dengan daerah lain sebagai daerah pendukung. Jumlah penduduk dan jarak tempuh merupakan konsep dasar dari analisis gravitasi. Analisis gravitasi membahas mengenai jumlah penduduk dan jarak tempuh antar dua tempat atau kecamatan, yaitu antara pusat pertumbuhan dengan daerah sekitarnya, dan bagaimana pengaruh atau interaksi antara suatu daerah pusat pertumbuhan terhadap daerah sekelilingnya. Semakin tinggi nilai indeks gravitasi, maka semakin erat interaksi antara dua kota kecamatan tersebut. Demikian sebaliknya, semakin rendah nilai indeks gravitasi, maka indeks antara dua kota kecamatan tersebut semakin rendah. Di bawah ini merupakan rumus dari analisis gravitasi dan disebutkan adalah salah satu contoh hasil perhitungan dari analisis gravitasi. Lalu untuk soal nomor 3, sebagai seorang perencana wilayah, harus memahami konsep pembangunan pertanian berkelanjutan yang bersifat multidimensi berdasarkan aspek ketangguhan ekonomi atau perbaikan efisiensi pemanfaatan sumber daya, tangguhan sosial, dan ketangguhan ekologis. Berikan ilustrasi Anda terkait dengan konsep perencanaan yang memiliki perspektif dan mempertimbangkan peran pertama lingkungan hidup dan ekosistemnya, B. Perubahan ekonomi global, dan C. Partisipasi dan peran masyarakat. Untuk ilustrasi konsep perencanaan, di sini saya memilih salah satu konsep perencanaan yang memiliki perspektif dan mempertimbangkan peran lingkungan hidup dan ekosistemnya, yaitu adalah konsep Green City yang bertujuan untuk membentuk strategi pembangunan yang menyeimbangkan antara kehidupan sosial, kegiatan ekonomi, dan pemberdayaan lingkungan. Dalam konsep Green City terdapat 8 atribut, yakni yang pertama perwujudan perencanaan dan perancangan yang ramah lingkungan, kedua mewujudkan tersedianya ruang terbuka hijau, 3 menciptakan keadaan bebas sampah, 4 menciptakan transportasi ramah lingkungan, 5 efisiensi pemanfaatan sumber daya air, 6 pemanfaatan energi secara efisien dan ramah lingkungan, 7 pengembangan bangunan hemat energi, 8 melibatkan peran aktif masyarakat, komunitas, serta institusi swasta dalam proses perencanaan dan pengembangan. Lalu untuk soal yang terakhir, dalam hierarki dokumen perencanaan tata ruang terdapat RT/RW, RJTR, RDPL, serta RTR kawasan strategis. Jelaskan keterkaitan masing-masing dokumen rencana tersebut dan keterkaitannya dengan pertanian industrial. Baik, untuk yang pertama yaitu RT/RW. RT/RW merupakan dokumen perencanaan yang memiliki kedudukan hierarki paling tinggi. Nah, RT/RW sendiri terdiri dari RT/RW nasional, provinsi, dan juga kabupaten. RT/RW disusun berdasarkan pada Permen RPPN nomor 1 tahun 2018 dengan muatan dari RT/RW yang paling utama adalah sebagai pedoman penyusunan rencana pembangunan jangka panjang. Adapun keterkaitan antara RT/RW dengan pertanian industrial adalah di mana penetapan kawasan LP2B dan rencana pengembangan kawasan ekonomi yang tentunya masuk dalam kawasan industri. Untuk RTR kawasan strategis merupakan dokumen perencanaan yang memiliki kedudukan hierarki di bawah dokumen RTRW. Lingkup perencanaan dokumen RTRW kawasan strategis adalah wilayah yang memiliki ketentuan khusus berdasarkan RTRW seperti kawasan khusus ekonomi, pariwisata, dan juga yang lainnya. RTR kawasan strategis disusun berdasarkan pedoman Permen ATR BPN nomor 37 tahun 2016 dengan muatan utama dari RTR kawasan strategis yaitu
Rencana pengembangan dari kawasan yang memiliki nilai jual tinggi seperti daerah strategis ekonomi atau pariwisata. Adapun keterkaitan antara RT/RW kawasan strategis dengan pertanian industrial adalah ketentuan wilayah pertanian produktif yang tercakup dalam lingkup kawasan strategis. Lalu RDTR merupakan dokumen perencanaan yang memiliki kedudukan hierarki di bawah dokumen RT/RW. Lingkup perencanaan dokumen RDTR adalah wilayah perkotaan atau BWP dari sebuah daerah yang biasanya merupakan kecamatan atau kota. RDTR disusun berpedoman kepada Permen RBPN nomor 16 tahun 2018 dengan muatan utama yakni peraturan zonasi yang diwujudkan dalam tabel ITPX yang merupakan ketentuan diizinkannya pemanfaatan ruang dari suatu wilayah. Adapun keterkaitan antara RDTR dengan pertanian industrial adalah ketentuan diizinkannya pemanfaatan ruang yang menjadi zona pertanian. Lalu yang terakhir yaitu RTBL merupakan dokumen perencanaan yang memiliki kedudukan hierarki di bawah dokumen RTTR atau bisa disebut RTBL merupakan dokumen rencana tata ruang yang paling bawah dan juga memiliki muatan perencanaan yang paling detail. Lingkup perencanaan dokumen RTBL adalah koridor utama dari BWP kecamatan atau kota, sedangkan RTBL disusun berpedoman kepada Permen PU nomor 6 tahun 2007. Adapun muatan dari RTBL adalah sebagai panduan rancang bangun suatu lingkungan atau kawasan. Dengan keterkaitan antara RTBL dengan pertanian industrial tidak terlalu colok karena RTBL sendiri mengatur lebih detail kepada rancangan bukan perencanaan. Jadi dia sangat berbeda dengan dokumen RTR lainnya yang berada di atasnya. Baik, cukup sekian apa yang dapat saya sampaikan dari soal-soal luas tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.